Selamat pagi semua. Shalom, lambaikan tangan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita semua berkumpul untuk dapat memuji, mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena anugerah-Mu kami bisa hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami. Biarlah kuasa Roh Kudus menjamah setiap hati kami, sehingga kami benar-benar merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Beracara dari awal, pertengahan hingga akhir acara pada ibadah hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya kepadamu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Seundang semua kami berdiri. Mari kita masuk gerbang Allah dengan hati bersyukur.
hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, hanya Engkau yang layak dipuji, layak disembah. Kaulah Tuhan dan Rajaku Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Namamu indah.
Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kesaksian saya diberi kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Sabar dulu. Ya, tepatnya tahun 2019 kalau nggak salah, dokter memvonis saya bahwa di pita suara saya itu ada nodul. Nodul itu benjolan di pita suara. Tidak ada tindakan lain yang bisa dilakukan selain operasi. Itu setelah saya pelayanan, kalau Bapak Ibu ingat saya pernah pelayanan ke Kalimantan. Dan pulang dari Kalimantan itu suara saya hilang selama 3 bulan. Dan itu adalah waktu perawatan saya, konsul saya sampai hari ini. Saya masih konsul ke dokter THT untuk pita suara saya karena ada benjolan di pita suara. Dan dokter sudah menuliskan waktu jadwal operasi saya. 2 bulan kemudian, saya setelah perawatan saya istirahat memang total. Saya mengikuti apa yang dokter katakan dan saya doa pastinya memohon pertolongan Tuhan. Dan kemudian dijawab pemeriksaan terakhir setelah saya sudah bawa semua dari rumah sakit A. Kita kan kecamatan Pegadungan ya. Saya sudah bawa semua untuk masuk harus ke RSCM karena pita suara itu sensitif sekali. Jadi kalau salah operasi ya bisa saja suara saya nanti hilang total. Jadi semua resiko, banyak resiko yang harus saya hadapi. Sedangkan saya kan, Bapak Ibu tahu saya ngajar vokal. Saya melayani, ya full melayani Tuhan. Tuhan berkati saya lewat ngajar vokal. Waktu vonis dokter itu datang, teman-teman saya yang guru piano bilang begini, sakit yang kamu alami itu kayak kami kecelakaan dan tangan kami patah. Kebetulan ada guru piano yang tangannya patah dan dia berobat sampai hampir setahun untuk benerin tangannya. Sudah operasi sekalipun, sudah berobat sekalipun, saya nggak tahu dia jadi operasi atau enggak, saya juga lupa. Dia berobat cukup lama, tapi sampai hari ini tangannya begini mainnya. Jadi tangan ininya yang jalan, tangan ini hanya cuma chord doang. Dan tangan kanan, sedangkan tangan kanan itu kalau di piano itu dia yang jalan. Ini nggak kebalik. Jadi tangannya yang kanan itu dia hanya main begini chord, sedangkan tangan kiri yang jalan, agak terbalik. Tapi Tuhan luar biasa memberkati dia. Ya sekarang muridnya cukup banyak ya. Dan dia bilang sama saya, apa yang kamu alami itu kayak kami kehilangan tangan jari kami patah. Kan guru piano jarinya patah, dia mau gimana? Gini doang kan main di atas piano. Ya itu. Jadi saya bilang begini, pelayanan, saya bilang sama Tuhan, saya masih harus melayani Tuhan. Terus yang berikut, hari-hari ini bukan mudah untuk minta pelayanan. Banyak orang yang saya nggak tahu, mungkin zamannya kali ya. Kalau zaman saya masih remaja, saya rindu melayani. Saya hampir setiap waktu sampai mama saya pukul saya, papa saya pukul saya, bilang tinggal aja kok di gereja gitu. Dikasih kesempatan melayani, memuji Tuhan, jadi senior WL itu senang banget. Tapi saya nggak tahu, mungkin zaman sudah mengubah banyak hal. Sehingga kalau kita kerja ada waktu, tapi untuk melayani saya bisa bilang zaman ini nggak mudah untuk manggil orang datang pelayanan. Kalau kerja, saya sampai bingung, kalau kerja waktu bisa ada, tapi untuk melayani agak susah waktunya, ya itu masing-masing jawab sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu lihat waktu beberapa bulan sebelumnya, waktu itu hampir beberapa minggu sekali saya harus jadwal WL senior di saat saya sedang perawatan pita suara. Itu nggak boleh, dari dokter itu nggak boleh. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan tahu, Tuhan lihat semua keadaan saya, keadaan pelayanan Tuhan lihat. Dan saya minta hanya setiap, Bapak Ibu tahu setiap kali situasinya itu ada darah yang keluar dari tenggorokan saya, tapi saya nggak pernah ngomong. Saya takut sebenarnya Bapak Ibu karena setelah nodul tidak disembuhkan, penyakit yang lebih berisiko di sekitar pita suara dan tenggorokan itu bisa terjadi kalau tidak sembuh. Kanker, tumor, segala bisa terjadi karena infeksi terus menerus. Hanya saya percaya, saya dengan iman bahwa Tuhan tahu saya lakukan ini buat Tuhan. Jadi saya enggak
Saya nggak khawatir. Ada ketakutan lain di situ, tapi saya bilang bahwa saya melakukan yang untuk Tuhan. Saya kalau memang udah nggak ada lagi yang bisa naik panggung untuk melayani WL, saya naik dengan keadaan yang seperti itu. Lalu kemarin beberapa hari yang lalu saya karena refleks lambung saya naik, suara saya hilang kembali. Saya takut Bapak Ibu. Sebagai manusia saya ada ketakutan karena apabila suara saya, nodul saya yang kemarin dan saya bilang 2 bulan kemudian saya datang membawa surat-surat dari dokter. Ternyata dokter melihat bahwa nodul di pita suara saya mengecil. Puji Tuhan, saya senang banget. Saya bilang sama mami, saya langsung telepon mami ya. Saya nggak jadi operasi karena nodulnya mengecil, tetapi belum hilang. Itu bisa muncul kembali dengan aktivitas yang saya masih ngajar. Memang saya mengurangi jadwal ngajar dari 6 hari dalam seminggu, saya mengurangi sampai 3 hari, sampai akhirnya saya mengurangi sampai 2 hari, saya kasih ke guru yang lain. Tapi itu pun tidak menolong banyak kalau saya tidak total, harusnya total berhenti. Saya mesti pelayanan. Dan akhirnya saya bilang bahwa ya yang saya alami seperti itu selama beberapa bulan terakhir, bahkan sudah tahun ya, tahun 2019, sekarang tahun 2023. Jadi ini sudah hitung tahun. Kemarin pita suara saya waktu hilang, saya bilang sama teman-teman saya di grup bahwa minta tolong untuk handle WL singers dulu karena saya masih harus terapi pita suara. Ternyata bukan setelah diperiksa bukan karena nodul. Apa yang menjadi ketakutan saya bukan karena nodul, bukan karena ada benjolan lagi di pita suara saya atau benjolan di tenggorokan saya. Tapi persoalannya adalah dari lambung saya, asam lambung saya yang sering naik di malam hari pada saat tidur itu. Karena saya punya mah kronis, jadi malam tidur keenakan, bantal hilang, kepala dibawa kan, kepala hanya sejajar dengan kasur, maka asam dari lambung itu bisa naik ke tenggorokan. Jadi membuat radang pita suara, radang tenggorokan dan pita suara, tapi itu bukan nodul. Tapi hal yang luar biasa, mungkin Bapak Ibu yang berteman dengan saya di WA ada lihat status saya, bahwa nodul saya hilang total. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Hilang total tanpa operasi, diperiksa sampai dokternya pakai video, diperiksa tuh sampai 2 kali, diulang-ulang, diperiksa di dalam-dalam, dicek lagi pita suaranya, disuruh saya teriak, disuruh saya begitu supaya bunyi suara, diperiksa dengan teliti, nggak ada benjolan kecil sekalipun, nggak ada. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia menjawab lebih dari yang kita doakan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan cara di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saja kita nyanyi menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, mujizat masih ada. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin
Mari kita tundukkan kepala. Kita menyembah Dia. Haleluya Yesus. Belajar menyembah Yesus yang luar biasa. Haleluya Yesus. Semua keluarkan suara dari hati nurani, katakan Tuhan. Haleluya. Haleluya, pujian bagi Yesus. Haleluya Yesus, Engkau baik bagi kami. Haleluya Yesus, Engkau menebus kami. Haleluya, karena Engkau kami ada sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Biar Tuhan disenangkan dengan persembahan hidup kami di hadapan Tuhan. Kami mau menerima bagian dari firman yang memberikan kami kekuatan yang baru, untuk kami tetap setia di dalam pelayanan, untuk kami tetap setia di dalam mengiring Yesus sampai pada akhir hidup kami. Kami boleh bertemu dengan Tuhan dengan iman yang kuat. Tuhan tolong. Rindu kami mengalami hal-hal yang luar biasa, pekerjaan roh yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk pemberitaan firman Allah. Urapi kami semua dan urapi khusus hamba untuk mengungkapkan rahasia firman Allah. Kecil besar tua muda boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima firman Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Pada masih hawanya ngantuk ya, di luar masih udaranya apa? Sejuk. Shalom. Shalom. Saya percaya dan saya berharap kita semua tidak mengantuk pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah dengar kesaksian yang luar biasa. Apalagi boleh saya katakan, Jen ini hidupnya dari suara, ya enggak? Jadi kalau suaranya ada apa-apa, saya juga geri. Kemarin saya bilang ke dia, banyak yang saya bilang jangan makan gorengan lah, segala macam lah gitu ya. Karena saya khawatir dengan suaranya yang agak serak, nanti gampang kena sakit leher atau sakit suara. Ya kita berdoa, kita mengucap syukur aja ya, Tuhan sudah menolong dia sampai pada hari ini. Saya aja kadang-kadang kalau dia udah mulai gak ada suara, saya tuh mulai ngeri. Ya saya mulai berdoa. Kayaknya beberapa hari yang lalu saya ada kirim satu ayat yang pendek sekali ke Jen. Kamu ingat gak Jen ayatnya Jen? Lupa deh. Banyak ayat. Wah, saya kirim sekali, saya jarang kok. Ayo apa? Yang terakhir. Ayo. Baiklah. Biar dia cari. Kita akan buka Alkitab kita untuk hari ini. Biar kita pulang dengan firman yang bekerja di dalam kita. Kita butuh itu di dalam perjalanan hidup ini. Kita akan buka di dalam kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-14. Kita akan membaca satu perikop. Perikop yang diberi oleh Lembaga Alkitab Yesus Berjalan di Atas Air. Perikop ini menggerakkan saya untuk melayani firman pagi hari ini. Karena sebelum melayani saya selalu berdoa, Tuhan saya minta Tuhan beri saya hikmat, Tuhan beri firman yang harus saya berikan kepada jemaat. Matius 14 itu Injil yang pertama, nggak susah ya, karena Alkitab ini tidak semua Injil ya. Jadi ini Injil yang pertama. Biar juga buat pelajaran.
Alkitab kita tidak semua dikatakan Injil. Kalau Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu, itu Alkitab. Tapi kalau Injil itu hanya 4. Nah, Injil yang pertama yang kita akan baca pagi ini yaitu Matius. Yang kedua Injil, nggak usah ragu, saya nggak setrop saudara dengan kaki sebelah. Injil yang kedua, Injil yang ketiga, Injil yang keempat, Injil yang kelima. Ya pintar. Ya, baiklah. Jadi Kisah Rasul itu nggak masuk Injil ya, masuk bolehlah kata dalam Alkitab, buku dalam Alkitab tapi bukan Injil. Matius 14 ayatnya yang ke-22 dengan perikop Yesus berjalan di atas. Saya baca ayat pertama. Silakan kita bergantian aja. Ya, mau bapak atau ibu silakan. Nanti ayat berikutnya bergantian jadi jemaat banyak yang dapat. Saya mulai. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika di suatu malam, ia sendiri di situ. Masih banyak yang ragu saya lihat. Saya baca dulu satu. Nanti siapa aja boleh baca, tapi satu orang cuma satu ayat. Nah, udah ngerti ya? Bukan gantian baca gitu. Maksud saya biar banyak yang membaca. Nah, saya mulai ya sekarang ya. Yang baca, saya minta berdiri gitu. Jadi orang tahu siapa yang baca gitu. Saya mulai. Sesudah itu Yesus segera memerintah murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh banyak orang pulang. Ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai yang diombang-ambingkan gelombang karena angin sakar. Sudah selesai. Ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu," lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi setelah Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ayat yang 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau ini, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Masih ada 2 ayat. 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Ya. 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ya, saya khawatir kita ini masih setengah ngantuk ya. Yuk kita berdiri gantian sekarang, bukan kayak tadi lagi. Saya baca, bapak-bapak atau pria, ayat berikutnya kemudian cewek. Ya, baik, kita bangkit berdiri. Lihat dulu kanan kiri. Kita kuat ya, nggak ngantuk bilang.
Kebadat kanan kiri, kita kuat, nggak ngantuk gitu. Nggak ada suara juga. Kita mulai. Saya menghitungnya sampai 3. 1, 2, 3. Kita kuat bilang. Kita kuat. Ya mudah-mudahan sih nggak ada yang ngantuk. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu ayatnya ke-22, Yesus segera memerintah murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, dia sendiri yang di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan gelombang ambilkan gelombang karena angin sakit. Ayatnya yang ke-25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, Tuhan aku. Lalu mereka karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus berperahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika berjalannya di angin, takutlah dia dan mulai berlama lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. 31, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia, ya, berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin berjalan. Dan orang yang ada di perahu berteriak, sesungguhnya engkau anak Allah. Amin. Silakan duduk. Ya, saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, beberapa hari yang lalu ketika saya dengar Jen mulai kurang enak lehernya, saya berikan salah satu ayat di sini. Ingat gak Jen? Coba kau baca ulang. Nah, Jennya kemana? Gak kelihatan. 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, saya rindu semua kita jemaat Tuhan berada dalam keadaan yang tenang. Amin. Tenanglah, karena tenang itu membuat kita bisa tidur nyenyak. Sebab banyak orang gak bisa tidur banyak. Tenang itu membuat kita bisa berpikir baik. Coba kalau orang resah, gelisah gitu, susah loh cara berpikir. Dengan tenang kita bisa berpikir banyak. Dan dengan tenang juga kita bisa berdoa, ya kan? Orang nggak tenang tuh nggak bisa berdoa, karena dalam tutup mata, dalam dia mulai berkata dengan Tuhan, kalau hatinya nggak tenang, dia bingung. Jadi Tuhan mau kita semua berada dalam tenang, dalam keadaan situasi yang tidak menguntungkan. Apalagi kita melihat situasi yang sekarang. Bukan hanya masalah politik yang mengerikan, itu cukup mengerikan ya Pak. Ya, tanpa kita tahu, banyak orang yang tidak seiman dengan kita mulai bergerak. Itu mengerikan banget kalau saya perhatikan gitu. Kita ini kadang-kadang hidup tidak ubahnya dengan murid-murid yang sedang berada di tengah-tengah danau atau tasik. Kenapa ayat ini atau peristiwa Yesus berjalan di atas air di satu tasik atau danau yang bernama Tiberias? Danau ini cukup besar. Kalau saya lihat dia berapa kali besar dari danau yang ada di Indonesia yang terkenal Danau Toba itu.
Di Danau Tiberias ini, kalau angin lagi besar, para nelayan itu nggak berani bawa perahu besar. Di sana perahunya nggak kecil-kecil, tapi perahunya cukup besar. Nggak berani bawa perahu itu untuk cari ikan, pasti mereka tenggelam. Karena di sana sering ombak, gelombangnya itu besar sampai masuk ke dalam perahu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, menurut saya, ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya berjalan berlayar lebih dulu dari dia, murid-muridnya ini banyak nelayan. Nelayan itu tahu cuaca, nggak kayak kita. Kita tuh nggak tahu cuaca. Cuaca akan membuat gelombang besar, kita nggak tahu. Tapi mereka tuh punya perhitungan. Mereka tahu, oh ini cuacanya bagus, anginnya nggak akan kencang. Jadi saya pikir kalau waktu Tuhan bilang gini dengan murid-muridnya, udah kamu jalan duluan ya, kamu berlayar duluan. Mereka lihat dulu suasana, lihat dulu cuaca pada saat itu. Kalau seandainya cuacanya nggak baik, mereka akan bilang, Tuhan Yesus cuacanya nggak baik, kami nggak akan ke sana gitu. Tapi kenapa mereka jalan? Karena mereka melihat cuaca itu pada saat itu cuacanya baik dan tidak akan ada angin besar dalam perjalanan mereka. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tapi Alkitab yang berkata, ketika mereka turun, mereka masuk ke dalam perahu, mereka berangkat, semua tenang, nggak ada yang nggak tenang. Air pun tidak bergelombang, angin pun tidak besar. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mereka pergi, mereka berlayar. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ada kalanya dalam kehidupan manusia juga termasuk kehidupan kita, kita kadang-kadang nggak tahu apa yang datang menimpa hidup kita. Saya berikan satu contoh dan itu untuk kita dukung di dalam doa. Ketika saya tahu adiknya Ibu Yulia yang ibadah sering di sini mengalami kecelakaan, saya telepon, bagaimana keadaan adikmu? Dia bilang, iya Bu, saya minta doa. Kami tetap akan doakan, tapi keadaannya bagaimana? Ini hari yang ke-6 dari peristiwa itu. Sama sekali orang itu belum sadar. Jadi dia tidur berhari-hari sampai hari ke-6. Tadi malam sebelum saya berdoa untuk dia, saya sempat telepon ke Ibu Yuli. Nggak ada di sini, jadi kita nggak bisa pergi tengokin dia gitu. Jadi dia di Kalimantan, dan Ibu Yulinya langsung terbang ke sana, udah jaga dia berapa hari gitu. Saya tanya, bagaimana keadaannya? Yuli sendiri ngomong masih seperti kemarin, jadi belum ada perkembangan. Kan tidak ada yang tahu hal itu akan datang. Maka sederhana banget, saya ngajar ke murid saya begini, kalian itu jangan merasa kuat. Sebelum kalian berangkat, biasakanlah untuk berdoa. Lalu mereka bilang ke saya juga, namanya anak-anak yang pintar-pintar tuh suka nyaut kadang-kadang. Mereka bilang gini, Bu, kalau kita berangkat berdoa, ya apalagi Bu kita harus berdoa, kan ada teman saya 5 waktu berdoa. Ya biarlah mereka, kamu mau 10 kali juga gak apa-apa. Selain dari kita berangkat berdoa, apalagi Bu? Dia tanya, kenapa ya Bu harus berdoa? Saya bilang, setan menghadang kamu di jalan.
Kau juga harus berdoa, iya. Karena murid saya memang banyak dari Buddhis ya. Waktu saya ketemu dia lagi, mereka lagi, saya tanya sudah doa belum waktu berangkat? Doa Bu, saya takut dicegat setan. Saudara yang kekasih di Tuhan, oh cuma itu doa, berarti kamu doa cuma sekali. Harusnya lebih, saya bilang. Apalagi Bu, ya kalau mau tidur doalah, supaya kamu tenang, jangan mimpi datang dari setan. Orang yang tidur gak tenang bisa sakit, bisa. Coba saudara tidurnya gak tenang, kayaknya saya udah berjam-jam di tempat tidur ya, tapi saya gak bisa tidur dengan nyenyak. Bangunnya kepalamu sakit, gampang sakit-sakit yang lain. Doalah waktu tidur, saya bilang, jadi kamu gak telat melulu. Nah, apalagi Bu? Saya bilang, bawel ini anak-anak. Kamu makan doa gak? Enggak. Makanya kamu gak diberkati. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ini pengalaman. Saya bilang ke mereka, sekarang yuk perkuat doa. Kenapa? Doa sehari-hari aja harus. Ya saya masih banyak lihat tuh orang-orang Kristen gak berdoa waktu makan. Harus ya Bu? Oh iya harus. Ini perkara kecil ya, kita bicara dulu masalah gelombang dunia, gelombang hidup. Mungkin ini nggak pengalaman saudara, tapi saya punya satu pengalaman yang membuat saya harus katakan ke semua orang, kalau kamu makan harus berdoa. Pertama memang kita mengucap syukur karena Tuhan masih kasih kita sehat, kita bisa bekerja, bisa mendatangkan uang untuk belanja ya, itu kita pasti bersyukur. Tapi hal yang kedua, buat saya itu masalah yang saya ketahui itu ngeri juga. Kenapa? Saya pernah nemenin adik saya. Waktu itu adik saya masih berusaha di daerah Dieng. Daerah Dieng, maju lagi, keluar dari Dieng, jalan lagi, itu ada satu daerah pertanian besar namanya Wanayasa. Mungkin kita semua nggak pernah ke sana. Saya aja pernah ke sana karena ada adik saya dulu di sana. Nah, ini si adik terjun di dunia pertanian. Nah, suatu saat itu hasil tani dibawa turun ke pasar induk. Saya ngobrol sama adik saya bilang gini, yuk kita lihat keadaan di pasar induk itu kayak apa. Ya udah, daripada saya pikir dia pergi sendirian, saya temenin gitu. Sampai di pasar induk, apa yang saya lihat itu cukup ngeri. Ngerinya begini, bukan hanya mereka mencuci dengan air got, bukan hanya itu. Itu mungkin kalau kita cuci yang bersih, itu bisa bersih. Tapi yang lebih mengerikan lagi, setiap apa sih namanya yang terima barang itu, yang terima sayur itu, pimpinan yang terima sayur itu, mereka itu main dukun. Jadi mereka tuh bawa apartemennya tuh ditepok-tepokin di semua sayur. Saya kaget. Nah, saya kaget. Adik saya bilang, ini mereka main dukun ya. Dukunnya tuh gak dikit. Rupanya satu pasar induk itu udah punya berapa banyak dukun yang megang berapa lapak gitu. Nah, baik kentang, baik tomat, pokoknya semua sayur yang masuk ke sana, kalau istilah kayak kita berkati gitu ya, tapi istilah mereka saya nggak tahu apa. Tapi yang saya lihat ngeri juga ya. Bisa-bisa itu menggerogoti hidup kita ya kan. Makanya saya bilang dengan anak didik saya, kamu doa ya, ini lu cerita ibu. Dan itu ibu yang alami, ibu yang lihat. Jadi turunlah barang-barang itu, akhirnya mereka main dukun. Kita kan gak lihat. Lalu anak-anak yang pintar bilang begini, Bu, kalau begitu kita jangan belanja di pasar. Saya bilang, mau belanja di mana kamu? Orang itu pasar induk, namanya pasar induk. Pasti semua akan turun di sana, ya kan?
mau belanja di mana? Saya tanya sama anak-anak. Ke supermarket aja, Bu. Memang pinter ini anak, tapi saya bilang kurang pinter kamu. Kenapa, Bu? Supermarket juga barang dari pasar induk yang dikirim ke sana. Nggak ada orang yang khusus nanam bawa ke sana. Yang penting kita berdoa, amin. Kalau kita mikir-mikir gitu, kita nggak mau ke pasar lagi. Baik pasar becek, baik pasar supermarket, sama juga itu barang-barang udah diberkati setan. Saya bilang sama mereka, beli aja. Tapi kamu jangan lupa berdoa. Amin. Ya, beli aja. Tiap pagi saya lihat Ibu Mimin dulu bawa belanjaan. Belanja aja, Bu. Nggak apa-apa. Setelah itu kita berdoa biar Tuhan kuduskan. Setuju ya? Jadi buat kita ayat yang saya kasih Jen itu juga buat saudara hari ini. Apa kata firman Tuhan? Coba lihat. Ayat berapa? Coba salah satu jemaat baca dengan suara yang keras. Ketemu gak? Dan kita baca, maka kalau baca satu-satu diperhatikan. Udah dapat belum? Nah, pada nggak dapat tadi kita baca. Ayo Pak. Takut berdiri, takut bersuara, atau memang belum dapat? Ayo. Ayo silakan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini. Kalau saya ngomong ke saudara tenang, mungkin saudara kurang dengar, kurang mau dengar. Kenapa? Jaminannya apa? Tapi kalau Yesus yang berkata, ini firman yang kita baca buat kita, tenanglah. Dengan lain kata bahasa kita sehari-hari, tenanglah kamu, ini aku nih jaminannya. Kalau Yesus bisa mengeluarkan kata-kata berkata tenanglah, pasti dia menjamin kita, amin. Pasti. Tuhan itu dahsyat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, waktu saya mengunjungi satu ibu ini gak beda usianya dengan saya. Itu teman. Dia termasuk orang yang mampu gitu. Nah, dengan ibu ini teman, dengan anaknya itu murid, tapi udah tua ya, udah mungkin sekitar usianya sekitar 50 tahun gitu. Anaknya bilang, Bu, Mama kayaknya udah parah. Saya minta ibu doakan. Yaudah ya, kita janjian ketemu, nanti saya ke sana gitu. Waktu saya ke sana, saya panggil dia, Bu. Dia lihat saya. Masih ingat saya? Dia nggak jawab. Ingat saya nggak? Saya coba tepuk dia. Dia nggak jawab. Dia nggak ngomong sepatah kata gitu ya. Dia berbaring, dia lihat, dia nggak bisa ngomong. Waduh. Saya minta tolong Tuhan, tolong dia. Tapi saya nggak tahu apa rencana Tuhan dalam hidupnya. Tapi satu hal yang saya dapat dari Tuhan, kalau Tuhan mau menyembuhkan orang, Tuhan pasti punya rencana besar dalam hidupnya. Amin. Jadi kalau Tuhan memberi kita sehat,
hati-hati, itu rencana Tuhan besar agar hidupmu menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Jadi kalau kita ada dengan keadaan yang ada sehat ini karena Tuhan baik bagi kita. Tuhan punya rencana. Kalau Tuhan bilang, oh sudah selesai, gak ada rencana lagi buat kamu, ya udah, saya tunggu kata Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yuk kita yang masih sehat, yang masih bisa melakukan sesuatu, cari Tuhan sementara kita boleh mendapatkan Dia. Tuhan gak pernah tinggalkan kita kok. Jadi anaknya juga bilang, Bu, apa Tuhan tinggalkan mama ya? Saya bilang ke dia, Tuhan tuh nggak pernah punya hutang dengan orang. Kalau engkau setia, masa iya Tuhan nggak setia? Saya nggak tahu karena saya bukan hakim, saya nggak berani tuduh, nggak berani ngomong. Kalau kita setia dengan yang benar, kalau kita setia dengan Tuhan, Tuhan juga setia dengan kita. Lihat ini, gelombang mulai datang, angin mulai menyerang perahu murid-muridnya itu, semua murid di situ. Situasi mulai gelap. Ngeri lah di danau yang besar seperti itu. Keadaan mulai bergoncang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, waktu itu mereka tidak bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka sendiri loh dalam perahu besar di danau yang mereka menangkap ikan itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tapi ada satu hal yang saya bangga punya Tuhan Yesus. Tuhan tahu keadaan mereka, Tuhan tahu. Tuhan tahu keadaan kita, Tuhan sangat tahu. Amin. Tuhan tahu keadaan mereka. Lalu Tuhan turun, Tuhan hampiri mereka. Tuhan menghampiri mereka di waktu gelap, di waktu malam, di waktu tidak ada orang yang bisa menghampiri kita. Tuhan menghampiri mereka karena Tuhan tidak mau murid-muridnya hidup dengan tidak tenang. Saya mau katakan, ketika kau berkata kepada Tuhan, Engkaulah Allah dan Juru Selamatku, Engkau adalah Tuhanku, Tuhan materaikan keselamatan bagi kita. Tuhan tahu dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman ini ditulis, kuasanya masih bekerja sampai hari ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang saya kunjungi, yang saya cerita tadi, anaknya pernah berpesan dengan saya, Bu, kami dengar Ibu akan operasi besar. Dia bilang, yang Ibu akan operasi itulah yang mama saya operasi. Nah, saya dengan dia sama. Tapi selesai itu mama sampai hari ini, bahkan Ibu datang kembali di Ibu melihat mama juga, mama udah parah. Nah, saya pribadi Bu mohon dengan Ibu jangan. Wah, saya pikir itu gak sekali, karena memang anak-anak itu sayang dengan saya. Gak sekali dia tulis, Bu, mohon banget Ibu jangan operasi deh, Ibu boleh tinggal di rumah sakit di nama jangan operasi. Hah? Saya bingung gitu. Cukup mama Bu, jangan Ibu lagi, dia bilang. Anak ini bilang seperti itu. Lalu saya bilang, kayaknya saya mesti tetap operasi. Kok gitu Ibu? Saya bilang dengan dia, Mama dan saya urusannya beda dengan Tuhan. Ah, masa beda? Kita punya Tuhan sama gitu.
Beda, saya bilang. Ya, Mama dan saya kita beda. Kenapa beda? Ya mungkin Mama udah selesai nih kerjaannya, tugasnya dengan Tuhan. Tapi saya mantep waktu saya berdoa, Tuhan izinkan nggak saya jalanin? Hati saya mantep. Berarti kalau Tuhan kasih saya sembuh, Tuhan tolong saya gitu, berarti Tuhan masih mau saya melakukan sesuatu buat Tuhan. Saya pegang itu. Saya hanya bilang, Ibu bantu Ibu dengan doa. Saya selesai, kemudian saya coba saya bisa jalan, saya mengucap syukur banget gitu dengan Tuhan, anugerah yang tak terhingga. Anugerah yang tak terhingga. Saya masih bisa berdiri melayani Tuhan, dahsyat Tuhan. Kenapa? Karena satu kalimat Tuhan yang dikatakan, yang saya pegang, aku beserta kamu sampai kesudahan alam. Saya percaya ini juga beserta dengan saudara. Di tengah-tengah situasi dunia yang seperti gelombang yang menyerang para murid-muridnya di waktu gelap, dunia ini memegang perkataan dari Presiden kita Jokowi. Karena Pak Jokowi itu melihat situasi bukan hanya Indonesia, di dunia. Dia katakan 2023 kita menghadapi masa yang gelap. Gentar gak? Kalau yang ngomong itu mungkin tambal ban, kita gak percaya. Tapi yang ngomong ini pemimpin yang sekarang mulai dikenal dunia. Ternyata pemimpin yang luar biasa, dunia berkata. Maka ketika dia bilang, hati-hati kita menghadapi masa yang gelap. Bukan mataharinya hilang, bukan. Tapi situasi dunia yang menakutkan dan keadaan menggoncangkan. Tapi saya mau ingatkan dengan satu kata, kalimat dari Tuhan, aku beserta kamu. Amin. Waktu engkau mulai berusaha dan melihat hasilnya gak memadai, apakah ku gulung aja semuanya, ku tutup, hasilnya gak memadai? Ingat loh firman Tuhan bilang, aku beserta dengan engkau. Ini kalimat dahsyat yang gak pernah dunia ini berikan kepada manusia. Hanya Dia yang mempunyai hidup yang memberikan kalimat ini. Jangan takut, aku beserta dengan engkau. Menggoncangkan enggak? Kita mulai memasuki masa-masa yang menggoncangkan. Yang dikatakan kita mulai memasuki masa senja, yang nanti kita akan masuki setelah senja masa yang sangat gelap. Tapi sekali lagi, berjalanlah Tuhan bersama dengan kita. Jalan dengan Tuhan. Ketika dunia tidak mendapat jawaban, kita mendapat jawaban dari firman Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Gak usah takut. Peramal boleh katakan gak usah takut, karena kita punya Allah yang punya dunia ini. Amin. Kita gak usah takut, hidup kita Tuhan punya kok. Kita jangan merasa apa, saya masih kuat gitu, atau merasa ketakutannya amat sangat. 2 minggu lalu saya terima satu berita dari anak-anak didik saya, mantan gitu. Dia katakan, Bu, teman kami meninggal. Setahu saya anak itu badannya sekel. Kalau badannya sekel kan nggak cengking gitu ya, badannya sekel. Anaknya manis. Kalau olahraga saya masih ingat, dia larinya kenceng gitu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, waktu temannya kirim foto barunya lah yang terakhir, dan saya ini masih cantik gitu. Kok
tiba-tiba anak sekuat, segagah, secantik itu meninggal karena tiba-tiba menderita kanker ganas. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya melihat bukan hanya ekonomi yang menggoncangkan dunia, kesehatan dunia juga menggoncangkan dunia. Itu belum lama saya dengar beritanya. Saya terima berita lagi, Bu, bantu doa, Bu. Maka murid saya juga berarti para muda-muda. Mohon bantu doa, dia udah di ICU, sakit apa? Kena kanker lagi. Saya bingung ya, inilah juga termasuk kata dunia mengalami kegelapan. Bukan hanya ekonomi, yang namanya ekonomi udah goncang sana goncang sini lah. Tapi kesehatan juga kadang-kadang dokter udah nggak mampu menolong. Ayo jemaat yang kasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan jangan takut. Ini buat kita pribadi, lewat pribadi, amin. Nggak usah takut, jalan aja. Karena yang bersama dengan engkau adalah kuasa yang dahsyat. Tuhan itu dahsyat. Walaupun Tuhan itu kan hanya satu, tapi dahsyat. Kuasanya yang dahsyat, yang bisa menguasai setiap manusia di bumi yang tidak terhitung banyaknya. Kadang bagus juga murid-murid saya yang pintar nanya, Bu, dalam pelajaran setan itu kan banyak. Iya, saya bilang setan itu banyak. Tapi saya sendiri nggak bisa ngomong berapa banyak setan itu. Namun setan itu banyak sekali. Oh makanya Bu ya, di mana-mana ada kejahatan yang kadang-kadang kejahatannya sama gitu. Memang setan banyak di dunia ini. Terlalu banyak, saya bilang dengan dia. Tapi kamu ingat, Tuhan itu cuma satu. Walaupun Tuhan itu cuma satu. Oh iya, saya lagi bahas masalah jangan ada padamu Allah lain. Walaupun Tuhan itu cuma satu, Dia punya kuasa yang menguasai setiap manusia dan bumi, menguasai segala-galanya dengan kuasa yang besar. Jadi mau jutaan kayak setan itu nggak akan bisa ngalahkan Tuhan. Nah, jadi kita bangga nih punya Yesus, punya Tuhan yang luar biasa walaupun hanya satu. Amin. Kuasanya sangat dahsyat. Kuasanya nggak berubah dari sejak Dia menciptakan langit dan bumi sampai kita ketemu dengan Yesus. Mau 1000, mau beribu-ribu kuasa-kuasa di luar dari Tuhan, tidak ada gunanya. Kekuatan itu nggak ada artinya. Makanya saya bilang ke anak didik saya juga, kalau kamu dibekalin dengan uang, silakan kamu mau jajan atau mau apa silakan. Tapi kalau kamu dibekali dengan sesuatu, kalau orang Tionghoa tuh suka bilang apa? Yang kayak bulat-bulat apa? Kotak-kotak itu merah-merah dipakai di apa? Di baju pakai apa? Peniti ya. Kalau enggak digelang. Kalau enggak dirantai. Kalau kalung ya, kalau ini kan kalung begini, tapi ini mainannya itu kalau orang Tionghoa bilang itu pupu, itu kalau orang sini bilang apa? Jimat. Nah, jimat. Saya tanya, itu apa yang kamu pakai? Iya, kata mama saya ini dari keturunan siapa? Keturunan nenek moyang saya. Apa itu di dalamnya? Saya bilang begitu. Ya saya sih nggak mau pakai kayak gini Bu. Ya udah kasih saya. Nanti kalau saya pulang mama saya nyamperin ibu gimana? Gak apa-apa saya bilang aja disimpan ibu. Saya juga nggak mau pakai Bu. Soalnya saya tahu Tuhan saya cuma satu, kata ibu. Jangan kata saya, Tuhanmu satu, saya bilang. Iya kata
kata mama saya, kata nenek saya, kata pupu saya, ini ngelindungi saya. Di zaman maju gini masih ada yang begitu ya. Ini ngelindungi saya. Saya tanya, ini bungkusannya udah butek jelek gitu ya. Masa barang kayak gini kamu bisa lindungi, kamu mikir dong. Saya bilang kayak gitu. Dia diem aja. Dia takut juga. Kadang-kadang orang hamil nih, orang Kristen ini, saya nggak pakai orang dunia, orang Kristen ini. Lagi hamil, ada perlu nih ketemu saya. Saya lihat dia, oh kamu lagi hamil, iya. Lalu saya tanya, kamu tahu apa itu di bajumu? Ini loh Bu, biar bayi saya terlindungi. Saya bilang dengan dia, darah Yesus bertobat kamu. Karena saya tahu dia pakai salib. Kalau seberang itu mana mau pakai salib? Enggak mau, ya kan? Anti salib loh. Dia pakai salib, saya tahu bahwa dia orang Kristen. Kamu agamanya apa? Saya tanya. Kristen Bu. Kristen modern gini. Pas di meja saya, memang di meja saya nggak ada Alkitab. Saya angkat Alkitab saya. Kristen ini hidup dengan ini loh, saya bilang gitu. Itu kalau penitinya terbuka, kok nggak ketusuk kamu? Kadang bayi dipakai peniti juga kayak gitu. Kalau terbuka apa nggak ketusuk? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya bilang dengan mereka, Tuhan itu cuma satu, namanya Yesus. Tuhan kita cuma satu, namanya Yesus. Bilang dong kanan kiri, Yesus Tuhan kita. Cukup waktu berangkat engkau berdoa, nggak usah pakai macam-macam. Di ombak yang besar aja nih waktu Yesus datang rendah. Sampai muridnya lihat Tuhan Yesus, karena saking takutnya Yesus yang datang, mereka kira siapa? Setan, hantu. Dia Tuhan dibalik jadi hantu. Nah, kita orang percaya jangan kita balik. Kalau Tuhan luar biasa berkuasa, kalau hantu, setan punya keterbatasan. Amin. Biar banyak nggak ada gunanya. Tapi Tuhan cuma satu. Waktu dia jalan aja, ombak mulai tenang, gelombang mulai berhenti. Maka dia bilang ke murid-muridnya, tenanglah kamu. Saya mau kalimat ini hidup di dalam kita. Silakan berjuang dalam perjuangan hidup. Karena kalau anak Tuhan gak berjuang, malas, Alkitab bilang jangan dapat makanan. Nah, jangan makan gitu. Jalanlah dengan Tuhan. Berjuang. Kalau anak Tuhan kerja, saya salut. Kalau anak Tuhan kerjanya tidur melulu, hati-hati. Kemalasan datang ke orang-orang yang malas bekerja, gak punya masa depan. Ya, jadi kalau kamu berjuang, jangan bilang aku capek Tuhan sih buat aku kayak gini, gitu ya nggak? Bisa nggak bangun terima kasih Tuhan, saya masih hidup, masih bisa berjuang, masih bisa melayani, saya mau jadi orang yang setia. Komitmen dong. Ini Tuhan yang bisa meredakan angin ribut. Saya nggak tahu apa yang menimpa hidup kita, tapi saya percaya setiap kita disertai oleh Tuhan, dan janji Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Yuk mengucap syukur senantiasa. Kata kitab Tesalonika, bersyukur senantiasa dan bersukacita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Yuk musik boleh maju. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita angkat satu pujian. Haleluya 12 kali.
Semua berdoa, nggak usah ditaruh di depan, karena saya sengaja mengambil lagu yang kita semua bisa. Bapa yang kami sapa Dikau, kami hampiri Dikau melalui anakmu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Kami telah mendengar firman Tuhan, perkataan daripada Engkau Yesus, bahwa tenanglah, aku ini, jangan takut. Semoga ini menjadi pegangan hidup kami di dalam perjalanan hidup mengeremikan dunia ini. Kami percaya dan yakin bahwa perkataan ini pada 2000 tahun yang lalu terjadi juga pada kami semua dalam hari ini. Amin. Terus kekal selama-lamanya. Amin. Pegangan hidup ini akan menjadi perjuangan dalam menghadapi akan segala persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan akan seluruh hidup kami, kesakitan kami, kesehatan kami, permasalahan ekonomi, seluruhnya kami serahkan kepadamu dan kami berpegang bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa di sorga, kami yakin percaya sungguh bahwa Engkau tidak akan memberikan beban melebihi daripada kemampuan anak-anak. Tuhan, dengarlah doa ini Tuhan. Tuhan menjadikan kami sebagai orang, sebagai garam dan terang, sebagai lilin di tengah-tengah dunia ini kepada semua orang. Kami bersaksi bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Inilah doa kami Tuhan yang kami pasrahkan kepada Bapa melalui anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk memperluas kerajaan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk perluasan kerajaan, khususnya di tempat ini. Berikan kebijaksanaan yang segala sesuatunya Tuhan dikelola dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami akan memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin.
Terima kasih. Kita akan mendengarkan pengumuman. Ya, bagi yang berulang tahun. Saya mau berdoa buat yang ulang tahun dulu. Ada? Anak-anak juga sekalian deh saya doakan kalau ada. Masih ada lagi? Sini kau kan berani. Oke, untuk di situ bawa aja ntar jatuh. Siapa namanya nak? Siapa? Gibran. Jagoan juga ya. Ya udah, yuk. Jadi, benar jangan begitu doanya ntar jatuh. Iya. Ya, lipat. Tangannya dilipat. Nah, agak naik dikit ya. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati Gibran, kasih umur yang sehat, yang panjang, kasih hikmat dan akal budi. Tuhan tolong dia bertumbuh menjadi anak yang luar biasa, yang menghormati Tuhan, yang menghormati ayah dan ibu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Amin. Tuhan berkati Yesi dengan usia yang Tuhan kasih, sampai bertambah usia dia tetap cinta Tuhan dan dia melayani Tuhan dengan baik. Berkati Yesi dalam nama Yesus, segala kecukupan Tuhan turunkan baginya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus berkati. Masih ada lagi? Gak ada, oke. Silakan. Shalom Bapak Ibu. Pengumuman yang saya mau sampaikan itu untuk acara minggu depan, hari Sabtu, untuk anak-anak youth yang akan ibadah bersama di GSI Haga. Kita kedatangan tamu, yang saya bilang minggu kemarin kita kedatangan tamu dari Amerika, sehingga minggu depan kita hari Sabtu anak-anak muda akan berangkat dari sini. Tapi kami minta semua yang mau ikut harus daftar, wajib daftar, karena kita harus laporkan ke sana. Panitia yang ada di sana akan menghitung kita yang hadir, karena mereka harus menyiapkan konsumsi. Itu saja. Kemudian yang pergi memakai kaos merah supaya bisa dibedakan. Anak-anak GSI semua katanya nanti pakai baju kaos merah. Memang ada pakaian baju kaos yang disiapkan sama panitia, dijual, mereka jadiin kenang-kenangan seperti itu, dijual 70.000. Kita bisa pesan, tapi pesanan itu hanya sampai hari Selasa. Kalau sampai hari Selasa udah nggak ada yang daftar, berarti sudah di-close sampai hari Selasa saja. Dan baju itu disiapkan untuk kita pakai, tapi yang mau pesan baju itu harus transfer 70.000 ke panitianya. Cuman bagi kami juga menyampaikan bahwa tidak semua anak-anak youth itu sudah bekerja, sehingga dikasih kebijakan bahwa boleh pakai baju merah saja, seperti itu. Nggak harus pakai baju yang disiapkan sama panitia. Itu saja. Semua kumpul di sini hari Sabtu jam berapa? Karina, Kaneti? Acaranya mulai jam 1. Jam 1. Kita berangkat dari sini jam 11 saja. Jam 11. Yang mau berangkat dari sini berangkat dengan Ibu Gembala dan semua sudah ada 8 orang yang mendaftar. Itu berangkat dari sini jam 11. Hari Sabtu ya, jam 11 siang. Itu saja pengumuman dari kami. Tuhan berkati. Ada kebersamaan. Jadi acaranya memang acara kebersamaan youth. Jadi supaya saling mengenal, karena youth yang ada di GSI selama ini kan belum kenal youth yang dari Jakarta Utara itu berapa saja Bapak Ibu. Dulu yang tahu GSI paling 7-6, sekarang sudah 15 mata jemaat yang ada di Jabodetabek. Yang dulunya hanya 7, sekarang ada 15 mata jemaat.
Sehingga acara ini memang ada acara kebersamaan, ada ramah tamahnya juga, ada gamesnya. Mulai dari jam 1 itu acaranya lebih ke kebersamaan dan games untuk saling mengenal. Acara KKR-nya kalau nggak salah itu jam 4, jam 5 itu KKR-nya baru dimulai. Tapi pagi itu mulai dari jam 1 itu acara kebersamaan. Makanan konsumsi semua disiapkan di sana. Hanya bawa apa? Bawa badan dan bawa hati. Dah, itu. Bawa air juga, kan air kurang. Banyak. Ya, oke deh, kita akhiri. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Kita satu di dalam doa. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan yang membuat hati kami menjadi tenang. Ketika kami pulang gelombang apapun yang kami hadapi, Tuhan Yesus berkata, tenanglah, inilah aku. Dan itu akan terjadi bagi hidup kami selama firman-Mu masih ada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkati seluruh jemaat yang hadir pagi hari ini. Kalau ada di antara kami yang masih kurang sehat, Tuhan tolong Ibu Nur dalam nama Yesus. Tuhan jamah dia. Di tengah-tengah ketidaksehatan dia masih setia jalan untuk mencari Tuhan. Tuhan perhitungkan itu menjadi kebenaran. Kami juga berdoa buat Tante Heni dan keadaan yang saat ini belum sembuh. Tuhan tolong dia dalam nama Yesus. Keluarga yang melayani Tuhan berikan kesabaran. Dengan kesabaran itu mereka mendapatkan berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan dalam firman-Mu untuk keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Keluarga yang lain, Tuhan tolong yang tidak hadir di tengah-tengah kami. Tuhan ingatkan kami bahwa hidup ini karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang telah melayani Tuhan pagi ini. Singer, liturgis, musik, LCD dan semua yang menjalankan persembahan, yang melayaninya, bahkan yang memberikan persembahan. Tuhan berkati dengan kekuatan dan berlipat kali ganda. Tidak akan kekurangan di tengah-tengah dunia yang sedang goncang dan mengalami hari-hari yang tidak baik. Tapi kami adalah orang yang dikasihi Tuhan. Kebaikan Tuhan terus menyertai kami dari hari ke hari, dan berkat Tuhan kecukupan menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan yang sangat baik bagi kami. Sebentar kami akan pulang, kami percaya ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Karena itu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkati engkau, diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu. Kemanapun kau berada, Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha di dalam nama Yesus. Yuk.